Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami dengan tema alat evaluasi tes. Di sini terdapat 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Nurul Fajaria. Kemudian ada Tasya Afra Maulina, Sarah Putri Zuhri, dan Raihan Saputra. Oke, slide pertama akan dipresentasikan oleh Raihan Saputra, kepadanya kami persilahkan. Yang pertama, apa itu alat evaluasi tes? Alat merupakan sesuatu yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan tugas maupun mencapai tujuan yang dilakukan agar lebih efektif serta efisien. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan untuk melakukan suatu proses penilaian yang bertujuan untuk menetapkan keputusan dengan menggunakan alat hasil pengukuran serta acuan untuk tujuan yang sudah ditentukan. Definisi evaluasi dan tes menurut ahli. Menurut Bloom, ETAL dalam Rahman 2019 ayat 27, evaluasi merupakan suatu kegiatan dalam melakukan pengumpulan yang nyata secara terstruktur untuk memberikan keputusan yang terjadi oleh peserta didik dalam perubahan diri peserta didik serta menetapkan tingkatan perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik. 2. Menurut Bloom, ETAL dalam Rahman 2019 ayat 27, langkah dalam mensketsa, mendapatkan, serta menyajikan informasi yang bertujuan untuk memberikan nilai keputusan secara alternatif. Yang ketiga, menurut Bloom, ETAL dalam Rahmat 2019 ayat 27 juga, evaluasi merupakan hal yang berhubungan dengan pengukuran yang lebih luas karena dalam evaluasi di dalamnya terdapat penilaian formal dan penilaian intuitif tentang kemajuan dalam perubahan peserta didik. Yang keempat, menurut Bloom, ETAL dalam Rahmat 2019 ayat 27, tes berasal dari bahasa Prancis yaitu kata testum yang bermakna piring untuk memilah logam mulia. Tes merupakan suatu instrumen untuk melakukan kegiatan pengukuran dalam mengumpulkan beberapa informasi dalam suatu objek. Dan yang terakhir, tes adalah suatu teknik untuk mengukur tingkatan seseorang secara tidak langsung melalui tanggapan seseorang kepada pertanyaan yang disediakan. Oke, slide selanjutnya akan saya presentasikan. Alat evaluasi yang baik ialah alat evaluasi yang memiliki syarat serta kaidah tertentu yang memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan kegunaannya, dan hanya dapat mengukur sampel tertentu. Menurut Arifin, tahun 2009 di halaman 69 terdapat beberapa karakteristik mengenai alat evaluasi yang baik. Yang pertama, valid, relevan, praktis, reliable, diskriminatif. Oke, selanjutnya ada alat evaluasi yang baik ialah alat evaluasi yang memiliki syarat serta kaidah tertentu yang memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan kegunaannya dan hanya dapat mengukur sampel tertentu. Menurut Arifin, tahun 2019 di halaman 69 terdapat beberapa karakteristik alat evaluasi yang baik. Yang pertama, tes ialah suatu proses yang disusun secara berurutan guna dalam melakukan kegiatan pengukuran. Yang kedua, di dalam tes terdapat pertanyaan serta pernyataan dan rangkaian tugas yang perlu dikerjakan dan diberikan tanggapan oleh peserta didik. Dan yang ketiga, tes digunakan untuk mengukur suatu aspek perilaku peserta didik. Dan yang keempat, hasil dari pengukuran peserta didik diberikan keputusan serta nilai. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah Putri Zuhri, kepadanya kami persilakan. Selanjutnya ada jenis tes. Yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis disebut dengan pensil tes atau paper test, yang bermakna suatu tes yang berisikan jawaban dari peserta didik dalam bentuk tulisan. Tes tertulis merupakan suatu alat yang sistematis serta objektif dalam mendapatkan data yang diinginkan melalui cara yang cepat dan tepat. Indra Kusuma, 1993, halaman 21. Tes tertulis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tes subjektif. Tes subjektif berbentuk seperti esai atau uraian. Tes uraian merupakan salah satu jenis tes mengenai proses belajar
yang memerlukan jawaban berbentuk uraian kalimat. Pada tes uraian, memiliki pola pertanyaan seperti jelaskan, mengapa, bagaimana, uraikan, simpulkan, sebutkan, bandingkan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada tes objektif. Tes objektif merupakan bentuk tes yang di dalamnya terdapat kemungkinan yang harus dipilih peserta didik. Kemungkinan dari respon tersebut telah disediakan oleh pendidik. Putro 2010 halaman 49. Tes objektif disebut dengan tes dikotomi karena jawabannya di antara benar atau salah dan hasil skornya antara 1 jika benar dan 0 jika salah. Selanjutnya, lalu ada tes lisan. Tes lisan merupakan susunan pertanyaan atau tugas yang berasal dari pendidik diberikan kepada peserta didik secara lisan atau tatap muka dengan tanggapan yang dilakukan secara lisan dengan waktu yang sudah ditentukan. Tes tertulis dibagi menjadi 3. 1. Pertanyaan lisan. Pertanyaan lisan dengan respon lisan perlu serupa dengan pertanyaan yang ditulis untuk tes esai. Yang kedua ada tes lisan. Respon tertulis merupakan suatu tes yang pertanyaan dilakukan secara lisan namun jawaban berupa tertulis. Lalu yang ketiga ada tes penampilan lisan. Tes penampilan lisan dapat dilakukan dengan cara melakukan drama serta pelajaran bahasa Inggris. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tasya Afra Maulina. Kepada Kak silakan. Adapun kelebihan dan kekurangan tes lisan. Kelebihannya yaitu tes lisan dapat memberikan kesempatan baik kepada peserta didik maupun guru agar dapat mengatur serta memberikan kesimpulan dan mengekspresikan diri. Selanjutnya memberikan efek ketidaktergantungan peserta didik terhadap jawaban pilihan ganda. Selanjutnya, peserta didik dapat merespon tanggapan dengan bebas. Adapun kekurangannya yaitu tes lisan memerlukan waktu yang cukup banyak, tes lisan kurang efisien jika digunakan untuk mengumpulkan data, memerlukan pertanyaan yang banyak jika tes lisan dilaksanakan untuk seluruh kelas. Setiap masing-masing siswa paling banyak hanya mendapatkan 3-4 pertanyaan, serta jawaban yang direspon akan dinilai secara subjektif. Tes lisan akan terasa sulit bagi peserta didik yang mengalami kesulitan berbicara. Adapun tes perbuatan. Tes perbuatan merupakan suatu tes yang pertanyaannya diberikan dalam bentuk baik lisan maupun tulisan. Dalam melakukan penilaian tes perbuatan, pada umumnya terdapat format pengamatan yang bentuknya dibuat sedemikian rupa sehingga pendidik dapat menuliskan angka yang diperoleh pada tempat yang telah disediakan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tes perbuatan. Kelebihannya yaitu tes perbuatan merupakan satu-satunya tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan di bidang keterampilan. Tes yang sangat tepat untuk mengasah dan pengetahuan teori berdasarkan keterampilan praktik. Tes yang sulit untuk dilihat oleh peserta lain. Pendidik lebih mudah mengenal karakteristik masing-masing peserta didik. Adapun kekurangannya, yaitu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang cukup besar, membosankan bila tidak melakukan modifikasi, membutuhkan persyaratan dalam mendukung kelengkapan baik secara waktu, tenaga, dan biaya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.